Cuaca ekstrim, hujan dan angin kencang membuat sejumlah pohon tumbang hingga memecahkan kaca sebuah mini swalayan. Seorang warga negara asing nekat merampas mobil taksi daring dengan menodongkan senjata tajam ke pemilik kendaraan. Dua genset di halte bus Transjakarta terbakar. Seorang ibu tega mengantar anak kandungnya sendiri untuk dicabuli oleh oknum kepala sekolah. Halo, selamat pagi. Senang sekali, saya Janet Lee. Dan saya Nurul Cinta kembali menjumpai Anda dalam Fokus Pagi kali ini, Selasa 3 September 2024. Kami hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Dan inilah Fokus Pagi selengkapnya. Ya, kita ke informasi yang pertama. Pemirsa, cuaca ekstrem yang melanda Kota Bogor, Jawa Barat pada Senin sore membuat sejumlah pohon tumbang hingga memecahkan kaca sebuah mini swalayan. Beberapa kendaraan yang terparkir ringsek akibat tertimpa pohon. Hujan deras dan angin kencang yang menerjang sebagian wilayah Kota Bogor, Jawa Barat membuat sejumlah gerobak pedagang dan papan reklame di kawasan Surya Kencana roboh tersapu angin. Bahkan cuaca ekstrem ini juga menyebabkan kaca di sebuah mal di Jalan Pajajaran pecah akibat diterpa angin kencang. Selain itu, peristiwa ini juga mengakibatkan sejumlah pohon di 3 kecamatan yakni Bogor Timur, Bogor Utara, dan Tanah Sereal tumbang. Salah satunya di Terminal Baranang Siang, pohon besar setinggi 15 meter tumbang menimpa 2 kendaraan yang terparkir hingga ringsek. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena warga sekitar langsung menghindar menyelamatkan diri. Gede sih Pak tadi, angin juga yang gede itu. Kalau hujan sih nggak terlalu gede. Cuman bawa angin itu yang gede itu. Spontan nggak lama itu langsung tumbang tuh pohon yang gede. Pak, ini mobil yang siapa Pak? Mobil yang parkir? Itu yang biasa taruh di sini Pak. Taruh di sini itu masih parkir? Parkir ya. Yang pemiliknya di mana Pak? Pemiliknya kerja. Petugas gabungan yang diterjunkan ke lokasi berupaya mengevakuasi batang pohon yang tumbang. Jadi memang hujan deras disertai oleh angin kencang. Ini melanda sebagian wilayah Bogor Timur, sebagian wilayah Bogor Selatan, sebagian Tanah Sareal. Jadi memang laporan yang kami terima sampai hari pukul 19:39 waktu Indonesia bagian Barat, ada sekitar 9 titik kejadian. Petugas masih mendata jumlah kerusakan akibat cuaca ekstrem yang melanda Kota Bogor, Jawa Barat. Namun, 2 orang di Pamijahan, Kabupaten Bogor dikabarkan tewas akibat tertimpa bangunan yang roboh diterpa angin kencang. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor, Jawa Barat. Musim kemarau menyebabkan warga di sejumlah kawasan di tanah air kesulitan mendapatkan air bersih. Seperti di Pantura, Pusaka Nagara, Subang, Jawa Barat, ratusan warga mengalami krisis air bersih. Datangnya bantuan air bersih disambut warga dengan gembira. Warga Dusun Trungtum, Kecamatan Pusaka Nagara, Kabupaten Subang, Jawa Barat bergegas membawa berbagai wadah saat truk tangki berisi bantuan air bersih tiba ke desa mereka pada Senin sore. Warga antusias mengantre pembagian air bersih yang disalurkan pihak BPBD Subang bersama petugas TNI dan Polri. Akibat kemarau, sumber air mengering. Warga terpaksa membeli air bersih ke desa lain untuk keperluan masak maupun MCK. Di lokasi ini, petugas menyalurkan 3 truk tangki berisi air bersih. Penyaluran air bersih rencananya akan terus dilakukan selama musim kemarau. Alhamdulillah senang banget Pak, ada bantuan air di sini. Dari tahun dulu mah belum ada. Baru kali ini ada bantuan. Alhamdulillah ada bantuan air. Warga di sini kesulitan air buat mandi, buat
itu apa cuci pakaian dia pakai beli dari kampung tetangganya. Gitu. Kondisi seperti ini udah berapa lama, Pak? Ini udah lama, Pak. Nah, ini kekurangan airnya baru 2 bulan sekarang. Gitu. Warga Dusun Wonorejo, Desa Wonokromo, Lamongan, Jawa Timur menyerbu air bersih yang dituangkan ke dalam penampungan terbuat dari terpal. Warga yang didominasi mak-mak mengambil air dan memindahkannya ke jerikan atau gentong yang sudah disiapkan. Musim kemarau mulai berdampak pada warga. Mereka kesulitan mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Kondisi ini dirasakan warga sejak 3 bulan terakhir karena telaga penampungan air mengering. Ada 22 mobil tangki berisi air bersih yang disediakan oleh Polres Lamongan. Tercatat ada 14 desa yang tersebar di 6 kecamatan di Lamongan yang membutuhkan air bersih. Kekeringan di Kabupaten Lebak, Banten semakin meluas. Demi mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari, warga terpaksa berjalan kaki menyusuri area persawahan menuju sebuah sumber mata air yang masih tersisa. Walau sedikit berbau, warga terpaksa menggunakan air tersebut untuk kebutuhan sehari-hari. Hampir semua sumur dan sumber air di kampung mereka sudah mengering. Untuk membantu warga, BPBD Lebak menerjunkan 3 tangki air bersih. Pendistribusian air bersih juga dibantu oleh armada dari BPBD Provinsi Banten. Tim Liputan melaporkan. Ya, usai kumandangan Sensebu untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, kami akan hadir dengan sejumlah informasi lainnya. Di antaranya seorang warga negara asing di Gianyar, Bali nekat merampas mobil taksi online dengan cara menodongkan senjata tajam ke pemilik kendaraan. Tetaplah bersama kami di Fokus Pagi. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh bagi Anda warga Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Diduga mencoba kabur usai menyerempet pengendara sepeda motor sebuah mobil di Jalan Komodor Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur menjadi sasaran amukan massa. Kemarahan warga akhirnya dapat diredam setelah kendaraan beserta sopirnya diamankan oleh anggota TNI. Dari rekaman video amatir nampak warga dan pengendara motor mengepung dan merusak sebuah mobil yang berada di Jalan Komodor Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Mobil tersebut menjadi sasaran amukan massa, sementara pengemudi beserta penumpangnya tetap bertahan di dalam kendaraan. Kemarahan warga ini memuncak setelah sang sopir diduga mencoba kabur usai menyerempet pengendara sepeda motor. Amuk massa akhirnya dapat diredam setelah pengemudi berikut kendaraannya diamankan oleh anggota TNI dan kemudian diserahkan ke unit Laka Lantas Satuan Wilayah Jakarta Timur. Mau lanjut dikejar, agak lagi gitu. Oh gitu, nyerempet-nyerempet orang banyak itu? 2 kali. Berapa hari dugaannya? Di sini. Oh baru pas kena macet dia baru ketangkep. Di sini ketangkep pas lagi macet apa gimana? Pas lagi macet ada angkot berhenti. Langsung dia. Itu di dalam mobil berapa orang? Kayaknya sih 3 orang. Ceweknya 1 sama anaknya. Guna kepentingan penyelidikan, kasusnya kini ditangani unit Laka Lantas Satuan Wilayah Jakarta Timur. Triwibowo melaporkan dari Jakarta. Pemirsa, seorang warga negara asing di Gianyar, Bali nekat merampas mobil taksi online dengan cara menodongkan senjata tajam ke pemilik kendaraan. Aksinya dapat digagalkan setelah pemilik mobil menyelamatkan diri dan meminta pertolongan warga. Seorang pria warga negara asing ini melarikan diri usai upayanya merampas kendaraan dengan menodongkan senjata tajam diketahui warga dan pecalang Desa Bedulu, Gianyar, Senin siang. Aksi bule warga negara Rusia tersebut dapat digagalkan setelah sang pengemudi berhasil mencabut kunci mobil dan berteriak minta tolong. Sempat melawan dengan pisau lipat, bule tersebut akhirnya berhasil diamankan usai dikepung warga dan petugas dari segala arah. Adanya bule ngamuk membawa senjata tajam sampai ada amuk massa, kami dari Satpol PP selaku lembaga penegak hukum sudah menerjunkan 10 orang personil untuk pengaman tersebut. Kita ingin
supaya masyarakat merasa nyaman dan aman. Setelah tangan dan kakinya diikat, pelaku kemudian diangkut dan diserahkan ke Polres Gianyar. Akibat insiden tersebut, lalu lintas di sekitar kawasan Belah Batu sempat mengalami kemacetan. Arianto Hutapea melaporkan dari Gianyar, Bali. Sebuah rumah dan lapak pengepul barang bekas seluas 350 meter persegi di Bekasi, Jawa Barat ludes dilalap api. Sementara kios tempat usaha makanan di kawasan wisata Pantai Teleng Ria di Pacitan, Jawa Timur terbakar usai salah satu pengelola kios lupa mematikan kompor saat menghangatkan sayur. Kobaran api yang melalap kios tempat usaha kuliner di kawasan wisata Pantai Teleng Ria, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, Senin pagi membuat warga panik. Sejumlah orang berusaha memadamkan kebakaran dengan peralatan seadanya, namun sia-sia hingga kos ludes terbakar. Api awalnya terlihat dari salah satu kios, namun terus membesar hingga merambat ke bangunan kios di sebelahnya yang terbuat dari bahan semi permanen. Penyebabnya diduga karena pemilik warung lupa mematikan kompor usai memasak. Amukan si jago merah baru dapat diatasi setelah 2 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian. Kini polisi masih menyelidiki insiden tersebut murni kelalaian atau ada unsur kesengajaan. Akibat kebakaran kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Ini mah habis. Udah panas dari sini ya, udah hawa panas ya. Sementara itu kebakaran juga terjadi di Kampung Siluman, Tambun, Bekasi, Jawa Barat, Senin siang. Satu rumah serta sebuah lapak pengepul barang bekas seluas 350 meter persegi ludes dilalap api. Hembusan angin kencang serta banyaknya bahan material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh bangunan. Warga panik lantaran lapak yang terbakar berada di tengah permukiman padat. 3 mobil pemadam kebakaran sempat kesulitan memadamkan lantaran sulit mencapai titik api karena akses jalan yang sempit. Diduga api berasal dari pembakaran limbah yang berada di dekat lapak pengepul barang bekas. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, sementara kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Di peristiwa lain pemirsa, rumah bakal calon gubernur Aceh Bustami Hamzah di Banda Aceh dilempari peledak. 2 pelaku yang berkendara sepeda motor langsung kabur usai melakukan aksinya. Ledakan terjadi tak lama setelah 2 orang berkendara sepeda motor melemparkan sesuatu ke samping rumah pribadi bakal calon gubernur Aceh Bustami Hamzah di Gampong Pineng, Banda Aceh, Senin dini hari. Ledakan itu tidak menimbulkan korban karena mengenai dinding garasi rumah. Beberapa barang di lokasi ledakan rusak dan meninggalkan bercak hitam. Saat kejadian, Bustami yang merupakan mantan penjabat gubernur Aceh itu sedang berada di luar rumah. Sementara istri dan anak serta kerabatnya sempat terkejut karena dentuman keras dari ledakan tersebut. Tim Gegana Brimopolda Aceh dan petugas Inavis yang memeriksa lokasi kejadian mengumpulkan bukti-bukti untuk diperiksa di laboratorium. Diduga ledakan itu berasal dari granat tangan yang dilempar pengendara motor misterius. Jadi belum bisa saya sampaikan karena itu perlu lebih matang mendalami buktinya ya. Harus dilapor juga nanti penjelasannya juga. Mungkin yang pasti saat ini memang terjadi ledakan, diduga granat, namun jenisnya pun juga saya belum bisa sampaikan karena harus pasti lah ya sesuai dengan keterangan di lapangan dan bukti-bukti pendukung lainnya. Untuk mengungkap motif peledakan dan pelakunya, polisi memeriksa sedikitnya 4 orang sebagai saksi. Sementara lokasi ledakan dipasang garis polisi selama masa penyelidikan. Otarudin Yaakob melaporkan dari Banda Aceh, Aceh. Kita beralih ke informasi seputar Pilkada serentak. Bakal calon wakil gubernur Jakarta Rano Karno mengunjungi permukiman di kawasan Jakarta Selatan yang rawan banjir. Sementara bakal calon gubernur Jakarta Pramono Anung bertemu warga di kawasan Menteng, Jakarta Pusat untuk menyerap aspirasi masyarakat. Bakal calon gubernur Jakarta Pramono Anung bertemu dengan perwakilan warga di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Berbagai elemen masyarakat seperti seniman, tukang ojek, sopir, hingga pelaku UMKM dan penyandang difabel menyampaikan keluhan serta harapan mereka kepada tokoh yang diusung PDI Perjuangan itu. Pramono mengapresiasi pertemuan tersebut karena aspirasi masyarakat akan memperkaya dirinya dalam pengetahuan mengenai masalah di Jakarta, termasuk sejumlah keluhan warga yang ditemui saat mencari nafkah.
Warga berharap pemerintah dapat memecahkan masalah yang mereka hadapi guna membangun Jakarta yang lebih baik. Kita belanja masalah dan luar biasa. Saya juga kaget yang bertanya lebih dari 12 orang dan pertanyaannya dalam-dalam. Termasuk misalnya sopir trailer di Tanjung Priok. Bagaimana mengatasi premanisme dan sebagainya. Itulah pertanyaan-pertanyaan mendasar yang menjadi pikiran saya yang saya dapatkan pada hari ini. Sementara itu, bakal calon wakil gubernur Jakarta Rano Karno belusukan di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Di kawasan tersebut kerap terjadi banjir akibat luapan air Kali Krukut. Banjir merupakan salah satu masalah utama di Jakarta. Kepada sejumlah warga yang bertemu, Rano menyoroti tentang perlunya melakukan pembesaran drainase yang dapat mempercepat surutnya genangan guna mencegah terjadinya banjir. Selain itu juga disinggung untuk memperbanyak ruang terbuka hijau guna menghadapi perubahan iklim di Jakarta. Bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil menyambangi markas relawan tim kampanye nasional Prabowo Gibran di Menteng, Jakarta Pusat. Mantan gubernur Jawa Barat itu mengaku akan mengedepankan gaya kampanye anak muda yang digunakan TKN Fanta. Bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil menyapa para relawan tim kampanye nasional pemilih muda atau TKN Fanta Prabowo Gibran di Menteng, Jakarta Pusat. Mantan gubernur Jawa Barat itu juga menyampaikan sejumlah program unggulan jika terpilih menjadi gubernur Jakarta. Di antaranya penyediaan perumahan rakyat yang berada di pusat kota, penghijauan Jakarta hingga mewujudkan Jakarta sebagai kota global, dan bakal calon gubernur yang diusung 15 partai politik ini juga mengajak agar dalam kampanye nanti mengedepankan demokrasi yang riang, gembira, dan memberikan solusi tanpa harus menjelekkan pasangan lain. Ini sudah teruji memenangkan Pak Prabowo dan Mas Gibran dengan metode kampanye khas anak mudanya. Nah, hal yang sama tentunya sebagai satu koalisi dengan Prabowo Gibran kita akan juga menggunakan pola atau metode kampanye yang sama. Komisi Pemilihan Umum Daerah Jakarta secara resmi menerima hasil tes kesehatan 3 pasangan bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Jakarta yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan. Ketiga paslon dinyatakan sehat secara jasmani dan rohani serta bebas penyalahgunaan narkoba. Tiga pasangan yang bertarung dalam pemilihan gubernur Jakarta telah selesai mengikuti seluruh rangkaian pemeriksaan kesehatan di RSUD Tarakan, Jakarta Pusat dari tanggal 30 Agustus hingga 1 September 2024. Tes kesehatan harus diikuti ketiga bakal paslon karena sebagai salah satu syarat untuk bisa maju dalam Pilkada 2024. Pasangan pertama yang melakukan pemeriksaan kesehatan adalah pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Pramono Anung dan Rano Karno. Pasangan yang diusung oleh PDI Perjuangan itu melakukan tes kesehatan pada Jumat 30 Agustus lalu. Selanjutnya pasangan Ridwan Kamil dan Suswono, pasangan yang diusung oleh Partai Politik Koalisi Indonesia Maju Plus itu menjalani tes kesehatan pada Sabtu 31 Agustus 2024. Terakhir adalah pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta dari jalur independen Dharma Pongrekun dan Kun Wardana. Pasangan calon independen tersebut melakukan pemeriksaan kesehatan pada hari Minggu 1 September 2024. Senin sore, tim kesehatan RSUD Tarakan menyambangi kantor KPUD Jakarta di Jalan Salemba, Jakarta Pusat. Mereka secara resmi menyerahkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh yang dilakukan terhadap 3 bakal paslon tersebut. KPUD Jakarta menyebutkan, berdasarkan kesimpulan pihak RSUD Tarakan, ketiga bakal paslon tersebut dalam kondisi sehat secara jasmani dan rohani, serta bebas dari penyalahgunaan narkoba. 3 calon baik itu pasangan Pramono Anung dan Haji Rano Karno atau Ridwan Kamil dan Suswono, Pak Suswono atau Pak Dharma Pongrekun dan Dr. Kun Wardana, pihak rumah sakit menyimpulkan bahwa ketiga pasangan calon itu mampu secara jasmani dan rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika. Selanjutnya KPUD Jakarta akan meneliti berkas administrasi bakal paslon mulai 5 September hingga 6 September 2024. Jika masih ada persyaratan yang kurang, bakal paslon diminta untuk melengkapinya. Don Vito Samarta melaporkan dari Jakarta.
Sementara dari kancah Pilkada Jawa Timur menyatakan 3 pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur lolos tes kesehatan dan bebas narkoba. Hasil tersebut berdasarkan kesimpulan RSUD Dr. Sutomo Surabaya, tempat ketiga paslon melakukan tes kesehatan. 3 pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur selesai mengikuti pemeriksaan kesehatan di RSUD Dr. Sutomo Surabaya yang dimulai 29 Agustus hingga 1 September 2024. Tes kesehatan dan kejiwaan menjadi salah satu syarat yang wajib diikuti ketiga paslon. Pasangan petahana itu menjalani pemeriksaan kesehatan selama 2 hari pada 28 hingga 29 Agustus 2024. Disusul kemudian 2 pasangan bakal calon lainnya yakni Tri Risma Harini dan Zarul Azhar Asunta serta Luluk Nur Hamida dan Lukmanul Hakim yang menjalani pemeriksaan kesehatan pada 31 Agustus hingga 1 September 2024. Dari pemeriksaan kesehatan fisik maupun psikologi yang telah dilakukan, ketiga pasangan itu dinyatakan lolos tes kesehatan dan tidak terindikasi menggunakan narkoba. Hasilnya diketahui setelah RSUD Dr. Sutomo Surabaya menyerahkan hasil tes kesehatan 3 pasangan tersebut ke KPU Provinsi Jawa Timur pada Senin sore. Secara resmi hasil pemeriksaan kesehatan akan diumumkan KPU Provinsi Jawa Timur pada 5 September mendatang. Dari 3 pasangan calon yang dilakukan pemeriksaan untuk kesehatan jasmani dan rohaninya dianggap mampu. Kemudian untuk penyalahgunaan narkotikanya dianggap tidak terindikasi pernah melakukan penyalahgunaan narkotika. Saat ini KPU Provinsi Jawa Timur tengah melakukan verifikasi terhadap syarat dokumen dan administrasi ketiga bakal pasangan calon. Ari Purwanto melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution dan Surya menjalani pemeriksaan kesehatan di RSUP Adam Malik Medan. Sebelumnya pasangan Edi Ramayadi dan Hasan Basri Sagala juga telah selesai lakukan tes kesehatan. Hasil pemeriksaan kesehatan akan diserahkan ke KPU Provinsi Sumut pada 3 September 2024. Kompak mengenakan pakaian warna putih, bakal calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution dan Surya tiba di RSUP Adam Malik Medan Senin pagi untuk menjalani pemeriksaan kesehatan sebagai salah satu syarat untuk bisa bertarung dalam kontestasi pemilihan kepala daerah Sumatera Utara. Menantu Presiden itu mengaku tidak melakukan persiapan khusus, namun sebelum menjalani tes kesehatan, ia telah melakukan puasa selama 12 jam mengikuti petunjuk tim medis. Pada persiapan khusus nggak ada, tadi cuma dia biasa untuk syarat-syarat tes dianjurkan Berbeda dengan pilkada sebelumnya, pemeriksaan kesehatan pada pilkada serentak 2024 lengkap dengan pemeriksaan diagnostik magnetic resonance imaging atau MRI dan elektromiografi atau EMG untuk mengevaluasi fungsi otot dan motorik. Seluruh rangkaian pemeriksaan kesehatan melibatkan 61 dokter dan 139 tenaga medis lainnya. Seperti yang saya sampaikan kemarin, ada yang baru EMG untuk kekuatan otot dan MRI untuk kepala. Itu yang lain hampir sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Sebelumnya pada Jumat pekan lalu, bakal calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara Edi Ramayadi dan Hasan Basri Sagala telah melakukan tes kesehatan. Pasangan Edi dan Hasan Basri menjadi pasangan pertama yang melakukan tes kesehatan di RSUP Adam Malik. Hasil pemeriksaan kesehatan kedua pasangan Bacagub dan Bacawagub Sumut akan diserahkan ke KPU Provinsi Sumut pada 3 September 2024. Tuti Alawi Lubis melaporkan dari Medan, Sumatera Utara. Seorang ibu di Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur tega mengantar anak kandungnya sendiri untuk dicabuli oleh oknum kepala sekolah. Fokus Pagi segera kembali bersama Janet Lee. Sesaat lagi. Anda kembali di Fokus Pagi bersama saya, Janet Lee. Pemirsa, akibat kecelakaan beruntun di Sintinjau, Lawik, Kota Padang, seorang sopir terjepit bodi kendaraan dan tewas di lokasi kejadian. Sementara itu, karena gagal menyalip truk, seorang wanita tewas di Jalan Bayangkara, Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Banten.
Keluarga histeris saat melihat jenazah korban yang telah ditutupi kardus oleh warga sekitar di Jalan Bayangkara, Tangerang Selatan, Banten pada hari Senin. Korban, seorang wanita, tewas akibat kecelakaan. Peristiwa ini berawal saat korban mengendarai motornya dari arah Pusdik Lantas menuju Duta Bintaro. Saat hendak menyalip truk, dari arah berlawanan datang sepeda motor dengan kecepatan tinggi. Diduga kaget dan tidak bisa mengendalikan motor, korban bersenggolan dan mengenai belakang truk hingga terjatuh dan tewas di tempat. Jenazah korban dibawa ke RSUD Kabupaten Tangerang. Sementara kasus kecelakaan ditangani Satlantas Polsek Serpong, Polres Tangerang Selatan. Awalnya? Oh, dari sono. Hah? Dia ibu nyodor. Hah? Dia kesenggol pangkal. Hah? Yang itu nyodor nih. Hah? Kita nih jangan tabok. Hah? Kecelakaan beruntun terjadi di penurunan Sitinjau Lawi, Padang Solo di Panorama 2 Kota Padang, Sumatera Barat. Musibah terjadi ketika sebuah truk kehilangan kendali sehingga menabrak truk lain. Akibat kecelakaan, seorang sopir truk terjepit bodi mobil dan tewas di lokasi kejadian. Tim SAR Kota Padang terdiri dari BPBD Padang, Basarnas, Damkar Padang, TNI Polri mendatangi lokasi kejadian, berjibaku melakukan evakuasi sopir. Setelah 30 menit korban berhasil dikeluarkan. Jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Padang untuk proses lebih lanjut. Sementara 3 korban lainnya mengalami luka ringan dan mendapatkan perawatan medis di rumah sakit terdekat. Tim Liputan melaporkan. Diduga menjadi korban tabrak lari, seorang pemuda ditemukan bersimbah darah di jalur Trans Sulawesi Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Meski sempat mendapat perawatan medis, namun nyawa korban tak tertolong. Pria ini terkapar di lajur Trans Sulawesi di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan pada Senin pagi. Diduga warga kampung Erasa, Kecamatan Labakang, Kabupaten Pangkep tersebut menjadi korban tabrak lari. Korban sempat dievakuasi polisi ke puskesmas namun nyawanya tak tertolong. Pada bagian kepala dan punggung korban ditemukan luka serius. Unit Laka Lantas Polres Pangkep yang melakukan olah TKP menduga jika peristiwa tabrakan tersebut terjadi saat korban menyeberang jalan. Polisi saat ini masih melakukan penyelidikan dan masih menganalisa sejumlah rekaman kamera pengawas. Kronologis kejadian, sebuah mobil yang tidak diketahui identitasnya karena pada saat kejadian meninggalkan TKP yang bergerak dari arah selatan ke utara atau dari arah Makassar menuju Kabupaten Baru. Di informasi lain dari penyelidikan kasus pesta minuman keras oplosan yang menelan 3 korban jiwa di Kabupaten Garut, Jawa Barat, polisi menduga penyebab kematian 3 korban akibat mengonsumsi alkohol 70% yang dicampur obat keras. Penyelidikan kasus pesta minuman keras oplosan yang menelan 3 korban jiwa di Kabupaten Garut, Jawa Barat terus didalami polisi. Petugas telah memeriksa keterangan dari para korban selamat sebanyak 6 orang. Dari hasil penyelidikan sementara, polisi menduga penyebab kematian 3 korban dalam pesta miras oplosan tersebut akibat mengonsumsi alkohol 70% yang dicampur dengan obat keras yang dibeli secara daring. Hasil pemeriksaan di TKP sementara, minuman yang dikonsumsi oleh para korban yang dirawat, yang pulang, kemudian yang sudah meninggal dunia, itu minuman campuran yang diracik oleh mereka. Itu alkohol 70%, kemudian dicampur dengan beberapa obat. Saat ini ada beberapa korban yang dirujuk ke Rumah Sakit Umum Slamet Garut setelah sebelumnya dirawat di Puskesmas Pendei. Sementara 3 korban meninggal dunia telah diautopsi di Rumah Sakit Polri Sartika Asih. Pesta miras oplosan yang berujung petaka terjadi pada Jumat malam di sebuah rumah di Kampung Pamegatan, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Akibat pesta miras oplosan itu, 3 tewas, 2 diantaranya pelajar SMA. Salah satu pelajar ditemukan tewas di rumahnya. Sementara 6 orang lainnya yang selamat dirawat di puskesmas. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut, Jawa Barat. Seorang pengedar narkoba ditangkap polisi di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Penangkapan pria ini cukup unik karena ia justru datang sendiri ke kantor polisi untuk melaporkan kasus penganiayaan. Polisi yang menyadari pria itu merupakan buron kasus narkoba langsung meringkusnya.
Inilah saat polisi menemukan sabu-sabu yang disimpan dalam sebuah mobil milik seorang terduga pengedar narkoba yang selama ini dicari petugas kepolisian. Terduga pelaku dapat ditangkap karena ia datang sendiri ke kantor polisi untuk melaporkan tindak dugaan penganiayaan yang dialaminya oleh seorang pria. Setelah membuat laporan penganiayaan, terduga pelaku langsung diamankan. Lalu polisi menggeledah mobil yang dikendarainya dan ditemukan 10 paket sabu-sabu serta alat hisapnya. Saat diinterogasi polisi, pelaku mengaku barang haram tersebut adalah miliknya dan rekannya. Kita telah mengamankan seorang laki-laki yang merupakan pemilik atau menguasai barang berupa narkotika jenis sabu, di mana narkotika jenis sabu tersebut kita temukan di dalam mobil pelaku. Polisi lalu bergerak ke rumah teman terduga pelaku yang tidak jauh dari kantor Polsek Koto 11 Tarusan, namun terduga pelaku telah melarikan diri. Terduga pelaku masih menjalani pemeriksaan di kantor polisi. Atas perbuatannya ia terancam kurungan 15 tahun penjara. Ulfa Musriadi melaporkan dari Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Seorang mahasiswi terseret hingga 20 meter saat berupaya mempertahankan tasnya dari penjamret di Banyuwangi, Jawa Timur. Tak berselang lama pelaku berhasil diringkus polisi di sebuah taman saat sedang nongkrong. Korban penjamretan. Mahasiswi berusia 20 tahun ini tergeletak tak berdaya setelah jadi sasaran penjamret di Jalan Raya Belambangan, Banyuwangi, Jawa Timur. Tubuh wanita itu terluka setelah berupaya mempertahankan tas miliknya. Bahkan korban sampai terjatuh dan terseret sekitar 20 meter saat melawan penjamret. Saya dari Polsek Munjar. Kamu dapat sakit itu dari mana? Tak berselang lama polisi menangkap pelakunya saat sedang nongkrong di ruang terbuka hijau di Kecamatan Muncar, Banyuwangi, Minggu malam. Terduga pelaku berusia 20 tahun warga Lampung Tengah merupakan residivis yang telah beberapa kali menjamret. Ia mengaku nekat menjamret karena terdesak masalah ekonomi. Berdasarkan kejadian ini modusnya sama, mereka narik, yang kedua ini sampai terseret kurang lebih 20 meter, sehingga korban luka juga. Setelah itu kami mengadakan penyidikan, dipimpin Kanit Reskrim bersama kami, akhirnya ada beberapa indikasi mengarah kepada pelaku. Selain mengamankan tersangka, polisi juga menyita sejumlah barang bukti hasil pencurian, yakni tas berisi ponsel, dompet, uang tunai belasan juta rupiah, dan sepeda motor yang digunakan pelaku saat beraksi. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal tentang pencurian dengan kekerasan yang ancaman hukumannya 7 tahun penjara. Taufik Ferdiansah melaporkan dari Banyuwangi, Jawa Timur. Polisi menangkap pelaku penyiram air keras terhadap seorang anggota polisi saat membubarkan tawuran di Jakarta Timur. Motif dibalik penyiraman air keras itu masih didalami polisi. Teka-teki kasus penyiraman air keras terhadap seorang personel Brimob saat membubarkan aksi tawuran di kawasan Basura, Jakarta Timur akhirnya terungkap. Setelah dilakukan penyelidikan, aparat Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya berhasil menangkap seorang pria yang diduga pelaku penyiraman air keras. Lelaki 21 tahun itu dibekuk di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur hari Sabtu. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti antara lain sebuah jeriken yang berisi air keras. Saudara SAA ini berusia 21 tahun. Berdasarkan barang bukti, keterangan saksi, ada rekaman CCTV, ya, hasil visum, helm pelaku, kemudian ada jaket dan celana yang digunakan pelaku saat melakukan penyerangan atau penganiayaan terhadap petugas kami. Tersangka kini ditahan di Rutan Mapolda Metro Jaya dan dijerat dengan pasal berlapis yang ancaman hukumannya 7 tahun penjara. Penyiraman air keras terjadi saat polisi membubarkan tawuran antar pemuda di kawasan Jalan Basuki Rahmat Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis dini hari 29 Agustus 2024. Tawuran akhirnya bisa dibubarkan oleh polisi. Namun seorang personel Brimob terluka di bagian wajah akibat tersiram air keras. Tawuran itu diduga karena saling ejek antar pemuda. Muhammad Subadri Arifi melaporkan dari Jakarta.
Diduga dilandasi sakit hati masalah pekerjaan, seorang pria di Kota Palembang, Sumatera Selatan tega menembak rekan kerjanya sendiri hingga tewas. Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polsek Kalidoni yang menangani kasus ini kini tengah memburu terduga pelaku yang masih buron. Korban bernama Nugroho tewas bersimbah darah usai ditembak temannya sendiri di sebuah ruko kosong di Palembang, Sumatera Selatan pada hari Senin. Istri korban yang mendapati suaminya telah terbujur kaku menangis histeris. Dirinya tak menyangka jika suaminya tewas secara mengenaskan. Diduga antara korban dan pelaku yang berprofesi sebagai petugas keamanan terlibat konflik masalah pekerjaan. Korban yang saat itu sedang berdiskusi bersama teman-temannya di dalam ruko kosong didatangi oleh pelaku yang membawa sepucuk senjata api. Sempat dihalangi oleh rekan kerjanya, namun pelaku tetap melakukan aksi penembakan tersebut. Setelah dilakukan visum, korban diketahui mengalami 1 luka tembak di bagian kepala. Saya menembus sampai ke belakang. Jadi enggak, itu aja. Satu lubang, Dok? Satu lubang. Itu yang fatal ya, Dok? Iya, itu yang fatal. Katanya 2 tembakan, Dok? Ah, nggak ada. Itu mungkin periksa cuma sikok itu lah. 2 lubang tapi, Dok, ya? Iya lah, ada tembak masuk, ada yang keluar, ada 2 lubang. Berarti proyektilnya keluar, Dok? Iya, proyektilnya keluar. Nggak jadi ronsen, nggak kelihatan? Sesosok jasad wanita ditemukan di kawasan perkebunan di Magetan, Jawa Timur. Saat ditemukan kondisi jasad sudah membusuk dan masih di hari yang sama warga Magetan juga menemukan sesosok jasad pria di kawasan hutan. Tim SAR mengevakuasi mayat seorang perempuan di kawasan perkebunan Kabupaten Magetan, Jawa Timur, Senin siang. Evakuasi jasad warga Desa Temboro, Kecamatan Karas itu diiringi isak tangis keluarga. Hasil pemeriksaan polisi tidak ditemukan tanda kekerasan pada tubuhnya. Masih di wilayah yang sama, warga juga menemukan jasad seorang pria berusia 77 tahun dalam kondisi membusuk di Gunung Bancak. Korban diketahui meninggalkan rumahnya sejak 13 hari lalu. Korban ini kemarin sudah dilaporkan ke Polsek, 13 hari yang lalu beliaunya sudah nggak pulang ke rumah. Nah, tadi dilaporkan karena beliaunya sudah meninggal. Polisi yang melakukan penyelidikan tidak menemukan adanya tanda kekerasan di tubuh korban. Diduga korban tersesat saat melintasi kawasan kebun dan hutan. Dirgo Siono melaporkan dari Magetan, Jawa Timur. Seorang ibu di Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur tega mengantar anak kandungnya sendiri untuk dicabuli oknum kepala sekolah. Aksi bejat tersebut dilakukan demi uang dengan modus ritual menyucikan diri. Seorang ibu dan oknum kepala sekolah harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di Polres Sumeneb, Madura, Jawa Timur. Sang ibu kandung mengantarkan anaknya sendiri yang masih berusia 13 tahun untuk dijual kepada oknum kepala sekolah. Diduga ibu korban juga memiliki hubungan spesial dengan pelaku pencabulan. Aksi ini terungkap setelah petugas mendapatkan laporan dari korban. Modus pencabulan adalah melakukan ritual untuk menyucikan diri dan iming-iming dibelikan sepeda motor. Tersangka mengaku telah mencabuli korban berulang kali di lokasi berbeda. Setiap melakukan tindakan tersebut, ibu korban mendapat uang Rp1 juta, sementara korban diberi Rp200.000. Dari hasil penyelidikan sudah terjadi 5 kali. Dengan lokasi yang sama atau berbeda? Lokasi berbeda, yang 3 di Sumeneb, yang 2 di hotel salah satu Surabaya. Atas perbuatannya, ibu kandung korban dan pelaku pencabulan terancam hukuman 15 tahun penjara. Fatur Rozi melaporkan dari Sumeneb, Madura, Jawa Timur. Sempat kabur ke Jawa Barat, seorang pelaku pemerkosaan di Bangkalan, Jawa Timur diringkus polisi. Korban yang masih berusia 17 tahun saat ini kondisinya hamil. Pria yang diduga pelaku ruda paksa terhadap seorang remaja perempuan ini ditangkap polisi saat sedang menjual nasi bebek di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Setelah diringkus, ia kemudian digelandang ke Polres Bangkalan. Dari pemeriksaan polisi terungkap, tersangka tega memperkosa korban yang berusia 17 tahun sebanyak 9 kali hingga akhirnya hamil. Serangkaian kegiatan penyelidikan, maka pelaku ini berhasil diamankan oleh Polres Bangkalan di Bekasi, sehingga dibawa ke sini dimintai pertanggungjawaban.
Buah dari perbuatannya, tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara. Salina Wali melaporkan dari Bangkalan, Jawa Timur. Viral di media sosial, seorang siswa SMP di Kabupaten Tuban, Jawa Timur dibully di depan teman-temannya. Fokus Pagi segera kembali. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi. Banjir merendam jalan penghubung di perbatasan Indonesia dan Malaysia di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Luapan air menyebabkan aktivitas warga terganggu. Untuk sementara ini jalan Sipiluk Gupung banjir. Terpaksa anak sekolah harus menggunakan. Sejumlah siswa di Desa Sepiluk, Kecamatan Ketungau Hulu, Sintang, Kalimantan Barat ini terpaksa menggunakan perahu mesin untuk pergi ke sekolah pada Senin pagi. Hal ini disebabkan akses jalan penghubung kabupaten terputus akibat terendam banjir setinggi 1,5 meter. Banjir sudah 5 hari terjadi karena sungai di kawasan tersebut meluap akibat tingginya intensitas curah hujan. Setidaknya ada warga di 5 desa yang terisolasi dan tidak bisa beraktivitas karena banjir. Desa Dusun Pintas Keladan, Desa Ampunang, mereka melalui ini, akses ini. Jadi kurang lebih jumlah siswa itu sekitar 50-an orang, baik SD atau SMP, yang menggunakan akses ini. Jadi kami darurat untuk musim banjir jalan kami ini. Warga berharap banjir yang merendam akses jalan dapat segera surut agar mereka dapat beraktivitas kembali. Dede Iskandar melaporkan dari Sintang, Kalimantan Barat. Seorang maling pompa air tertangkap basah saat melancarkan aksinya di sebuah warung di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Pelaku yang ketakutan kemudian bersembunyi di plafon rumah warga dan terus memberi perlawanan dengan melempar genting ke warga dan petugas yang hendak menangkapnya. Sejumlah aparat kepolisian bersama warga terus berupaya menurunkan paksa terduga pelaku pencurian yang bersembunyi di plafon rumah warga di Desa Kelayan, Cirebon, Jawa Barat pada Senin pagi. Selama 4 jam, terduga pelaku bersembunyi dari kejaran warga yang memergokinya saat tengah mencuri pompa air di sebuah warung. Bahkan pelaku yang ketakutan ditangkap sempat menyerang petugas dan warga yang berusaha mengamankannya. Setelah melakukan negosiasi cukup alot, pelaku yang mulai lemas akhirnya bisa diamankan. Warga yang kesal kemudian langsung menyerbu untuk menghakimi terduga pelaku. Ya betul, jadi dia mungkin sudah ketahuan dia mau mencuri, dia ada rasa takut, khawatir ditangkap dan sebagainya. Akhirnya dia melarikan diri, lari naik ke atas atap plafon. Jadi dia menunggu, mungkin masyarakatnya kalau sudah pulang, mungkin dia akan kembali lagi. Tapi ternyata masyarakat menunggu. Akhirnya dia menyerahkan diri, ditangkap sama masyarakat dengan anggota kami. Selain mengamankan pelaku, petugas juga menyita 1 unit sepeda motor dan linggis yang digunakan untuk melancarkan aksinya. Sementara itu, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam pasal 363 tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman minimal 5 tahun penjara. Maruli Habibi melaporkan dari Cirebon, Jawa Barat. Kasus perundungan antar pelajar di lingkungan sekolah kembali terjadi. Seorang siswa SMP di Kabupaten Tuban, Jawa Timur dibully di depan teman-temannya. Aksi tersebut terungkap setelah video perundungan tersebar di media sosial. Rekaman video yang beredar di jagat maya ini memperlihatkan aksi tidak terpuji yang dilakukan seorang pelajar terhadap teman satu sekolahnya. Ironisnya, aksi perundungan yang terjadi di lingkungan sebuah SMP di Kabupaten Tuban, Jawa Timur ini disaksikan oleh banyak siswa lainnya. Terduga pelaku perundungan merupakan junior korban di sekolah. Dari hasil penyelidikan pihak sekolah, perundungan diduga berawal dari aksi saling tantang antara terduga pelaku dan korban. Itu pemicunya apa, Pak, informasinya? Informasinya ini sebatas informasi, pemicunya pelaku ini merasa tersinggung karena informasinya, ada informasi katanya dia tidak berani dengan korban, merasa tertantang dengan korban.
Sementara itu, polisi yang menangani kasus perundungan anak di bawah umur ini memilih langkah restoratif justice dengan melakukan mediasi antara korban dan terduga pelaku. Akan dilakukan mediasi para pihak, baik itu dari pelaku maupun korban, dalam hal ini orang tua, kemudian dihadiri oleh Kapolsek, Kanit Reskrim Polsek Pelumpang, dan para guru, dan dihadiri juga oleh Forkopimcam. Adapun terkait dengan penanganan perkara terhadap anak, kami lebih mengedepankan restoratif justice, diversi, yaitu penyelesaian perkara di luar pengadilan. Keluarga kedua belah pihak sepakat berdamai dan akan membimbing anak-anaknya. Sementara pihak sekolah akan memberikan pembinaan kepada terduga pelaku dan pendampingan untuk korban. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Tuban, Jawa Timur. Seorang mahasiswa baru di salah satu universitas di kota Tasikmalaya, Jawa Barat tewas setelah tertimpa reruntuhan tembok bangunan kampusnya. Korban tewas saat tengah melakukan persiapan untuk pelantikan mahasiswa baru. Petugas kepolisian melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi tewasnya seorang mahasiswa yang tertimpa reruntuhan tembok bangunan kampus yang ambrol. Polisi membawa serpian tembok yang diduga menimpa kepala mahasiswa tersebut. Korban yang merupakan mahasiswa baru di kampus tersebut sempat dibawa ke rumah sakit. Namun, nyawanya tak tertolong karena mengalami luka parah di bagian kepala. Jenazah korban langsung dibawa ke rumah duka dan langsung dimakamkan oleh pihak keluarga. Ironisnya, korban tewas saat tengah mengikuti persiapan pelantikan mahasiswa baru bersama teman-temannya. Bahwa yang bersangkutan yang meninggal adalah mahasiswa kami dari mahasiswa baru Universitas Perjuangan. Masih dapat dari para dari staf di Universitas Perjuangan. Seperti apa itu Pak? Informasi yang diterima kecelakaan. Itu mahasiswa baru Pak? Kenapa? Mahasiswa baru yang lagi kan persiapan ya, mereka akan mengikuti acara pelantikan besok. Jadi lagi di absen katanya ada jatuhan. Kalau bangunan itu udah lama atau masih baru Pak? Sebetulnya baru sih bangunan ini. Tapi saya tidak begitu tahu persis ya ininya kondisinya. Makanya ini juga baru datang mau ngobrol-ngobrol. Kalau bangunan itu bangunan apa itu Pak? Apa? Bangunan apa itu? Mas Yudi untuk ruang kuliah. Oh. Sementara itu, salah satu teman korban yang mengalami luka-luka masih menjalani perawatan di rumah sakit. Eko Setiabudi melaporkan dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Seorang pria tewas setelah terjatuh dari lantai 28 sebuah apartemen di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Saat kejadian, korban diduga sedang memperbaiki pendingin ruangan. Seorang pria tewas tergeletak di lantai dasar apartemen yang berada di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara pada Minggu sore. Dari hasil penyelidikan polisi, korban berusia 39 tahun tewas usai terjatuh dari lantai 28 apartemen tersebut. Kecelakaan terjadi saat ia memperbaiki pendingin ruangan yang berada di luar ruangan apartemen miliknya. Diketahui korban tinggal sendiri di unit tersebut. Polisi mendapati pintu unit kamar korban dalam keadaan terkunci dari dalam dan terdapat peralatan untuk memperbaiki pendingin ruangan di balkon lokasi korban terjatuh. Di kamar korban didapati pintu itu sebenarnya dalam keadaan terkunci. Jika kita mau masuk itu nunggu dulu bisa membuka kuncinya. Kemudian TV dalam keadaan menyala, adanya banyak obeng, kemudian ada handphone dan beberapa bukti-bukti, dan yang ditemukan adalah peralatan untuk memperbaiki AC. Hingga Senin malam, jenazah korban masih berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta untuk proses autopsi. Polisi masih melakukan penyelidikan terkait kasus tersebut. Johan Taruna melaporkan dari Jakarta. Kita beralih ke informasi lain, fenomena ribuan ikan yang naik ke pantai di kawasan Garut, Selatan, Jawa Barat sempat viral di media sosial. Walau merupakan siklus biasa, namun sejumlah warganet mengaitkannya dengan ancaman fenomena alam. Sejumlah warga memungut ribuan ekor ikan yang naik ke daratan dengan mudah memakai peralatan seadanya. Fenomena itu terjadi di sejumlah pantai selatan Garut, Jawa Barat seperti di Pantai Santolo dan Pantai Manalusu. Masyarakat di kawasan tersebut menyebut ikan-ikan seukuran 2 jari orang dewasa itu dengan sebutan ikan hejo tonggong.
atau ikan dengan punggung berwarna hijau. Fenomena ikan naik ke pantai kerap terjadi saat peralihan musim kemarau dan berlangsung paling lama selama 3 hari. Ikan hijau tongong, mah ya kalau lagi kemarau mah suka nangkap banyak orang yang suka sampai hujan-hujan ikan hijau tongong. Kalau setiap tahun kadang 3 hari semalam gitu kan, 3 hari 3 malam. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Garut memastikan peristiwa tersebut merupakan siklus biasa yang sering terjadi. Masyarakat diminta tidak mengaitkannya dengan ancaman fenomena alam. Untuk kenaikan ikan ke pantai itu tidak berkaitan dengan isu megatrust. Itu adalah siklus yang tiap tahun itu ikan naik ke atas itu menjadi biasa. Jadi ada siklus rutin dan warga untuk di pantai itu sudah paham dengan itu. Bagi sebagian nelayan, ikan-ikan yang naik ke daratan menjadi pembawa berkah karena mereka tidak perlu menangkap ikan sampai ke tengah laut. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut, Jawa Barat. Presiden Joko Widodo meresmikan fasilitas kesehatan ibu dan anak di Rumah Sakit Ngurah Denpasar, Bali. Pembangunan gedung serta infrastruktur yang menelan dana lebih dari 500 miliar rupiah tersebut diharapkan dapat mengurangi angka kematian ibu dan anak di Pulau Bali. Tiba di Rumah Sakit Ngurah di Sanglah Denpasar, Bali, Senin sore. Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin langsung meninjau fasilitas di Gedung Kesehatan Ibu dan Anak yang baru selesai dibangun. Pembangunan gedung yang dilengkapi peralatan kesehatan digital yang canggih ini menelan anggaran hingga 502 miliar rupiah. Fasilitas yang memiliki kapasitas 326 tempat tidur ini diharapkan mampu memberikan pelayanan kesehatan serta mengurangi angka kematian bagi ibu dan anak, khususnya di Pulau Bali. Bangunan yang megah ini telah menghabiskan anggaran 233 miliar rupiah. Plus alat kesehatannya karena modern jadi juga mahal banget, 241 miliar. Tapi tidak apa-apa kita menghabiskan 233 plus peralatan 241 miliar asal masyarakat khususnya ibu dan anak mendapatkan pelayanan kesehatan yang sebaik-baiknya. Dan masih tambah untuk SDM-nya itu 28 miliar. Ini juga penting. Uji coba makan siang gratis di Pekanbaru Riau disambut antusias murid sekolah dasar. Para murid lahap menyantap makan siang dengan lauk pauk dan sayuran yang cukup. Uji coba makan siang gratis mulai berlangsung di sejumlah sekolah dasar di Pekanbaru Riau pada Senin pagi. Salah satunya di SD Negeri 99 di Jalan Durian, Kecamatan Sukajadi dengan jumlah murid 180 orang. Menu makan siang gratis terdiri dari nasi putih yang dilengkapi lauk pauk, sayuran, serta susu. Para murid terlihat senang mendapat makan siang gratis yang disalurkan Dinas Pendidikan. Salah seorang wali murid mengatakan program makan siang gratis sangat membantu, karena sejauh ini tidak semua orang tua dapat menyiapkan bekal untuk makan siang bagi anak-anaknya di sekolah. Sementara itu, menurut Dinas Pendidikan, anggaran makan siang gratis sebesar Rp15.000 per anak dinilai cukup. Pihaknya kini telah mempersiapkan regulasi yang tepat untuk pengadaan kebutuhan program makan siang gratis. Mulai tadi pagi, kita sudah memesan secara online dan hari ini jam 11 kita rencanakan sampai jam 12 akan kita bagikan. Untuk simulasi tahap awal, karena memang tidak ditanggung oleh APBD, jadi kita hanya menyiapkan 2 sekolah. Tetapi program ini kita uji coba dulu selama seminggu. Tetapi nanti kalau memang ada lagi, target kami selama 21 hari. Dinas Pendidikan menargetkan uji coba program makan siang gratis dilakukan dalam 3 minggu ke depan.
Makan siang gratis merupakan salah satu program unggulan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang segera akan diterapkan untuk Provinsi Riau dan akan dimulai dari kota Pekanbaru. Ahmad Dison melaporkan dari Pekanbaru, Riau. Cuaca ekstrim hujan dan angin kencang di Bogor, Jawa Barat membuat sejumlah pohon tumbang hingga memecahkan kaca sebuah mini swalayan. Fokus Pagi segera kembali. Anda kembali di Fokus Pagi bersama saya Janet Lee. Dan saya Nurul Cinta. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia menyambut baik kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia. Sementara jelang kedatangan pemimpin tertinggi umat Katolik sedunia itu, pengamanan di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten diperketat. Petugas gabungan disiagakan untuk mengamankan kedatangan Paus Fransiskus hari ini. Sekitar 700 personel terlibat dalam pengamanan berlapis di Bandara Soekarno-Hatta. 3 pengamanan berlapis meliputi Lingkar 1 terdiri dari unsur Pas Pampres, Ring 2 dari unsur TNI Polri, dan Lingkar 3 Polri bersama keamanan bandara. Selain itu, pembersihan ranjau paku dan benda berbahaya lainnya juga terus dilakukan di jalur yang akan dilewati rombongan Paus Fransiskus. Yang pertama, kami mengadakan kegiatan gabungan patroli di Terminal 1, 2, 3, dan 4, serta Terminal Kargo, dalam rangka upaya menciptakan kondisi sehingga dapat berjalan dengan baik. Yang kedua, kami juga tadi sore sudah melakukan kegiatan berupa sweeping terhadap jalan untuk menghindari benda-benda paku atau benda-benda yang berbahaya sehingga rombongan dapat berjalan dengan baik dari Bandara Soekarno-Hatta menuju venue. Sementara itu, Wakil Ketua MUI Marsudi Syuhud menyambut baik kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia. Kunjungan pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia itu akan memperkokoh hubungan antar umat beragama di tanah air. Mudah-mudahan kehadiran beliau yang mulia, Holy Pope Fransiskus ke Indonesia ini memperkokoh persatuan antara ukhuwah basyariah, ukhuwah insaniyah, dan untuk menjadikan bersama-sama ukhuwah watoniyah bangsa Indonesia ini menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Di Indonesia, Paus Fransiskus akan melakukan sejumlah agenda, diantaranya bertemu Presiden Jokowi di Istana Negara hingga melakukan misa akbar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Tim Liputan melaporkan. Paus Fransiskus dijadwalkan tiba di Bandara Soekarno-Hatta hari ini. Dari Bandara Sri Paus langsung menuju ke Kedutaan Besar Vatikan tempat ia menginap, dan sudah ada Priscilia Claudia di Kedubes Vatikan, Jakarta. Ya, Priscil, silakan laporannya. Ya, selamat pagi Cinta, Janet, dan juga pemirsa. Rangkaian kunjungan dari Paus Fransiskus ke Indonesia ini akan dimulai pada hari ini, di mana dijadwalkan Paus Fransiskus sendiri ini akan tiba di Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Dan hari ini belum ada kegiatan spesifik dari Paus Fransiskus, namun usai dari bandara ia akan langsung bertolak menuju gedung Kedubes Vatikan yang ada di Jalan Medan Merdeka Timur, di mana lokasi ini nantinya akan menjadi tempat menginap Paus Fransiskus selama berkunjung dan melakukan lawatannya di Indonesia. Ini juga menjadi hal yang menarik karena memang permintaan dari Paus Fransiskus sendiri ini untuk menginap bersama jajaran dari Tata Suci Vatikan untuk di Kedubes Vatikan, tidak memilih di hotel mewah. Dan juga untuk sejumlah pengamanannya pagi hari ini memang tidak terlalu mencolok, namun kami juga memantau untuk tim pengamanan Paus yang dimulai dari Pas Pampres dan juga personil TNI Polri ini sudah disiagakan untuk mengamankan jalannya rangkaian kunjungan dari Sri Paus. Untuk di Gedung Vatikan sendiri kami memantau sudah ada Pas Pampres tadi pagi yang juga menyisir kawasan di depan gedung, dan juga rekayasa
rekayasa lalu lintas yang disiagakan. Memang selama kunjungan Paus Fransiskus ini, sejumlah rekayasa lalin di rute-rute yang akan dilewati oleh Paus Fransiskus ini juga akan dilakukan secara situasional. Di Jalan Medan Merdeka Timur sendiri kami melihat sudah ada barrier-barrier yang disiagakan untuk menutup jalan selama adanya kunjungan dari Paus Fransiskus. Dan ini juga memang akan situasional dilakukan oleh pihak kepolisian. Selain itu juga untuk kunjungan dari Paus Fransiskus ini akan dilakukan hingga 5 September dengan mengisi di sejumlah kegiatan dan hadir di sejumlah kegiatan, di mana Paus Fransiskus ini dijadwalkan 4 September nanti akan langsung bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Kemudian juga ada kunjungannya di Kedubes Vatikan, bertemu dengan sejumlah anggota serikat dan para uskup, imam, diakon, dan juga mengunjungi Gereja Katedral Jakarta dan juga melakukan pertemuan dengan tokoh-tokoh lintas agama yang ada di Masjid Istiqlal. Selain itu menutup nantinya rangkaian kunjungan dari Paus Fransiskus juga akan melakukan misa akbar di GBK yang akan dihadiri 80.000 umat Katolik dari seluruh dunia. Sementara demikian, Janet, Cinta kembali ke Anda di studio. Terima kasih laporannya Priscilia Claudia dari Gereja Katedral Jakarta. Selamat bertugas kembali. Ya, kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. 2 generator atau genset di halte bus Transjakarta di Jalan TB Simatupang, Pasar Rebo, Jakarta Timur terbakar. Beruntung pada saat kejadian kondisi halte bus Transjakarta dalam keadaan sepi sehingga tidak menimbulkan jatuhnya korban. Kebakaran melanda 2 generator set atau genset yang berada di halte bus Transjakarta di Jalan TB Simatupang, Pasar Rebo, Ciracas, Jakarta Timur pada Selasa dini hari. Api dengan cepat membesar dan menghanguskan 2 tempat penampungan daya listrik alternatif hingga tidak bisa digunakan. Petugas yang tiba di lokasi terus berusaha memadamkan api yang berkobar. Upaya petugas melokalisir sejago merah berhasil sehingga tidak menjalar ke halte bus Transjakarta yang hanya berjarak beberapa meter dari titik kebakaran. Penyebab kebakaran hingga kini masih dalam penyelidikan. Yang terbakar yang pertama dari mesin genset yang nomor 1 merambat ke mesin genset nomor 2. Alhamdulillah kita usahakan tidak ada perambatan kebakaran halte baterainya. Jadi yang terbakar hanya mesin gensetnya aja. Beruntung pada saat kejadian kondisi halte bus Transjakarta dalam keadaan sepi sehingga tidak menimbulkan jatuhnya korban. Kobaran api akhirnya dapat dijinakan setelah 20 petugas dan 4 unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi. Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta. Kebakaran limbah pabrik kayu di Temanggung, Jawa Tengah telah berlangsung selama 3 hari dan belum juga padam. Sementara itu, kawasan hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur juga terbakar. Beginilah kondisi terkini kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS yang berada di atas permukiman Desa Argosari, Kecamatan Senduro, Lumajang saat terbakar. Kepulan asap pekat terlihat sejak Senin dini hari. Titik api pertama kali muncul di wilayah Gunung Ebeng-Ebeng atau masuk wilayah Resort Senduro. Banyaknya tanaman cemara gunung dan ilalang membuat kobaran api dengan cepat menjalar ke kawasan lain seperti Alas Manggong hingga menuju ke kawasan Puncak B29. Warga menduga kebakaran dipicu oleh cuaca ekstrim berupa kekeringan dan angin kencang. Belum diketahui berapa luas kawasan yang terbakar karena kobaran api masih membakar tanaman hutan. Titik api berada di perbukitan dengan medan ekstrim. Dari gesekan angin itu, dari pegunungan itu biasa anginnya kan kadang-kadang anginnya terlalu deras gitu, terus akhirnya gesek pepohonan itu. Sebabnya itu kalau diakibatkan dari oknum, kemungkinan itu jarang sekali, mungkin tidak ada karena itu jauh dari jalan yang ditempuh oleh masyarakat tempat. Sudah sampai ke sini, sana sudah penuh, sampai jalan. Tumpukan limbah pabrik kayu di Dusun Lotermas, Kecamatan Kaloran, Temanggung, Jawa Tengah ini terus terbakar Senin siang. Meski sudah dilakukan pemadaman selama 3 hari, hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda akan padam. Akibat kejadian tersebut, satu dusun yang berada di kawasan yang sama dengan limbah kayu diselimuti kabut tebal. Tim pemadam kebakaran bersama petugas BPBD, TNI Polri yang dibantu warga sekitar terus melakukan pemadaman dengan menerjunkan 2 mobil pemadam dari Temanggung. Tim Liputan melaporkan.
Cuaca ekstrem yang melanda Kota Bogor, Jawa Barat pada Senin sore membuat sejumlah pohon tumbang hingga memecahkan kaca sebuah mal. Beberapa kendaraan yang terparkir ringsek akibat tertimpa pohon. Hujan deras dan angin kencang yang menerjang sebagian wilayah Kota Bogor, Jawa Barat membuat sejumlah gerobak pedagang dan papan reklame di kawasan Surya Kencana roboh tersapu angin. Bahkan cuaca ekstrem ini juga menyebabkan kaca di sebuah mal di Jalan Pajajaran pecah akibat diterpa angin kencang. Selain itu, peristiwa ini juga mengakibatkan sejumlah pohon di 3 kecamatan yakni Bogor Timur, Bogor Utara, dan Tanah Sereal tumbang. Salah satunya di Terminal Baranang Siang, pohon besar setinggi 15 meter tumbang menimpa 2 kendaraan yang terparkir hingga ringsek. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena warga sekitar langsung menghindar menyelamatkan diri. Gede sih Pak tadi, angin juga yang gede itu. Kalau hujan sih nggak terlalu gede. Cuman bawa angin itu yang gede itu. Spontan nggak lama itu langsung tumbang tuh pohon yang gede itu. Oh, itu mobil yang siapa Pak? Mobil yang parkir? Itu yang biasa taruh di sini Pak. Taruh di sini itu masih parkir? Parkir ya. Yang pemiliknya di mana Pak? Pemiliknya kerja. Petugas gabungan yang diterjunkan ke lokasi berupaya mengevakuasi batang pohon yang tumbang. Jadi memang hujan deras disertai oleh angin kencang. Ini melanda sebagian wilayah Bogor Timur, sebagian wilayah Bogor Selatan, sebagian Tanah Sereal. Jadi memang laporan yang kami terima sampai hari pukul 19:39 waktu Indonesia bagian Barat, ada sekitar 9 titik kejadian. Petugas masih mendata jumlah kerusakan akibat cuaca ekstrem yang melanda Kota Bogor, Jawa Barat. Namun, 2 orang di Pamijahan, Kabupaten Bogor dikabarkan tewas akibat tertimpa bangunan yang roboh diterpa angin kencang. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor, Jawa Barat. Diduga mencoba kabur usai menyerempet pengendara sepeda motor, sebuah mobil di Jalan Komodor Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur menjadi sasaran amuk massa. Kemarahan warga akhirnya dapat diredam setelah kendaraan beserta sopirnya diamankan oleh anggota TNI. Dari rekaman video amatir nampak warga dan pengendara motor mengepung dan merusak sebuah mobil yang berada di Jalan Komodor Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Mobil tersebut menjadi sasaran amukan massa, sementara pengemudi beserta penumpangnya tetap bertahan di dalam kendaraan. Kemarahan warga ini memuncak setelah sang sopir diduga mencoba kabur usai menyerempet pengendara sepeda motor. Amuk massa akhirnya dapat diredam setelah pengemudi berikut kendaraannya diamankan oleh anggota TNI dan kemudian diserahkan ke unit Laka Lantas Satuan Wilayah Jakarta Timur. Mau lanjut dikejar, agak lagi gitu. Oh gitu, nyerempet orang banyak itu? 2 kali. Berapa hari dugaannya? Di sini. Oh baru pas kena macet dia baru ketangkep. Di sini ketangkep pas lagi macet apa gimana? Pas lagi macet, ada abang berhenti. Langsung dia. Itu di dalam mobil berapa orang? Kayaknya sih 3 orang. Ceweknya 1 sama anaknya. Guna kepentingan penyelidikan, kasusnya kini ditangani unit Laka Lantas Satuan Wilayah Jakarta Timur. Triwibowo melaporkan dari Jakarta. Seorang warga negara asing di Gianyar, Bali nekat merampas mobil taksi online dengan cara menodongkan senjata tajam ke pemilik kendaraan. Aksinya dapat digagalkan setelah pemilik mobil menyelamatkan diri dan meminta pertolongan warga. Seorang pria warga negara asing ini melarikan diri usai upayanya merampas kendaraan dengan menodongkan senjata tajam diketahui warga dan pecalang Desa Bedulu, Gianyar, Senin siang. Aksi bule warga negara Rusia tersebut dapat digagalkan setelah sang pengemudi berhasil mencabut kunci mobil dan berteriak minta tolong. Sempat melawan dengan pisau lipat, bule tersebut akhirnya berhasil diamankan usai dikepung warga dan petugas dari segala arah. Adanya bule ngamuk membawa senjata tajam
sampai ada amuk massa, kami dari Satpol PP selaku lembaga penegak hukum sudah menerjunkan 10 orang personil untuk pengaman tersebut. Kita ingin supaya masyarakat merasa nyaman dan aman. Setelah tangan dan kakinya diikat, pelaku kemudian diangkut dan diserahkan ke Polres Gianyar. Akibat insiden tersebut, lalu lintas di sekitar kawasan Belah Batu sempat mengalami kemacetan. Arianto Hutapea melaporkan dari Gianyar, Bali. Laporan tadi menutup kebersamaan kita dalam Fokus Pagi hari ini. Usai Fokus Pagi, jangan lewatkan untuk menyaksikan program Magic 5. Wakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Janet Lee. Dan saya Nurul Cinta pamit undur diri. Selamat pagi. Dan sampai jumpa.